Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya akan menjelaskan sistem urinaria dan proses pembentukan urin. Saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Yang dibahas adalah anatomi fisiologi perkemihan dan proses pembentukan urin. Untuk anatomi fisiologi sistem perkemihan yang dibahas yaitu mengenai organ pada sistem perkemihan, di mana bisa dilihat di gambar. Ini adalah gambar tubuh wanita dan ini adalah gambar tubuh laki-laki. Untuk organ pada sistem perkemihan itu terdiri dari 2 buah ginjal, 2 buah uretra, vesika urinaria dan juga uretra. Dan juga untuk laki-laki sama 2 buah ginjal, 2 buah uretra, vesika urinaria, ureter, vesika urinaria, dan 1 buah ureter. Untuk ginjal ini terletak di dinding abdomen posterior, terletak di sisi kiri kanan dan Untuk ginjal ini terletak di dinding abdomen posterior, terletak di sisi kiri kanan kolumn vertebralis, di belakang peritoneum. Tingginya itu dari 12 sampai lumba ketiga. Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding letak ginjal kiri karena sebelah kanan terdapat organ hati. Di fungsinya itu seperti pengulangan sistem metabolisme, sistem asam basa tubuh, tekanan darah, dan lain-lain. Nah, untuk ginjal ini terdapat 3 area jaringan seperti korteks bagian luar, medula bagian dalam, dan juga pelvis renal, tempat penampungan urin. Lalu di dalam ginjal ini terdapat nefron, di mana nefron ini adalah dalam ginjal ini terdapat unit fungsional terkecil untuk proses pembentukan urin. Dan pada ginjal ini terdapat 1-4 juta nefron yang untuk merupakan unit pembentuk urin. Lalu di sini ada ureter. Ureter ini adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Nah, panjang ureter ini sekitar 23-30 cm dengan diameternya 30 diameter. 3 lapis, lapisan luar jaringan. Dalam ginjal ini terdapat unit fungsional terkecil untuk proses pembentukan urin. Dan pada ginjal ini terdapat 1-4 juta nefron yang untuk merupakan unit pembentuk urin. Lalu di sini ada ureter. Ureter ini adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Nah, panjang ureter ini sekitar 23-30 cm dengan diameternya 30 diameter. 3 lapis, lapisan luar jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, dan otot polos. Lapisan dalam itu nukleosa. Nah, di dalam ureter ini ada dalam menimbulkan di dalam ureter ini akan menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong urin dari ginjal untuk menuju ke vesika urinaria. Lanjut, ini vesika urinaria, tempat untuk menampung urin, terletak di belakang os pubis. Di vesika urinaria ini juga terdapat 3 lapis. Lapisan luar yaitu jaringan ikat berisi pembuluh darah dan saraf. Lapisan tengah itu berisi otot polos yang disebut dengan otot detrusor, di mana otot ini akan berkontraksi pada saat buang air kecil. Lalu bagian dalamnya nukleosa yang terdiri atas epitelium posisional. Vesika urinaria ini akan terisi urin sekitar
sekitar 300-400 ml, maka ada keinginan untuk buang air kecil. Lalu ini adalah uretra pada perempuan, ini pada laki-laki, di mana uretra perempuan ini lebih pendek, panjangnya seperti 4 cm, pada laki-laki 17,5 sampai 20 cm. Uretra ini adalah tempat untuk mengeluarkan urin. Organnya organ sistem perkemihan terdiri 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 ureter. Oke, berikut saya akan menjelaskan mengenai nefron. Ini adalah gambar nefron, di mana nefron ini adalah unit fungsional terkecil yang terdapat di dalam ginjal. Di ginjal terdapat 1-4 juta nefron, dan ini adalah salah satu nefron yang diperbesar. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsula bohongan, tubulus kontraproksimal, ini adalah lengkung Henle, lalu ini adalah tubulus contortus distal, lalu ini adalah tubulus collectivus atau ductus Colligen. Yang ini berwarna merah. Warna merah adalah arteri renal percabangan arteriola. Jadi dikelilingi oleh pembuluh darah yang kita sebut dengan kapiler telitubular. Jadi yang seperti ini yang warna merah, dan di sini ada warna biru. Ini adalah kapiler peritubulas, dan ini adalah warna ungu. Dan ini adalah warna biru, ini adalah vena renal. Jadi nefron ini dikelilingi oleh kapiler pembuluh darah. Tapi kapiler di antara tubulus ini kita sebut dengan kapiler peritubular. Kalau kapiler yang berada di antara lengkung Henle disebut adalah vasale. Bagaimana pembentukan urin? Jadi darah dari arteri renal menuju ke arteriola aferen, masuk ke dalam glomerulus, lalu darah disaring. Di sini terjadi proses filtrasi atau penyaringan. Yang disaring adalah protein dan sel darah. Lalu hasil dari penyaringannya akan masuk ke kapsula Bowman. Di sini hasilnya adalah urin primer yang terdiri dari air, garam, gula, dan juga urea. Jadi di sini juga terjadi proses filtrasi atau penyaringan, yaitu terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Hasilnya adalah urin primer. Lalu yang tidak tersaring seperti protein dan maka akan dikeluarkan melalui vena renal. Urin primer lalu berjalan menuju ke tubulus contortus proximal, terjadi proses reabsorpsi, penyerapan kembali. Urin sekunder berjalan lagi dari sini tubulus, lalu berjalan lagi menuju ke lengkung Henle. Lengkung Henle yang menurun disebut descendent. Di sini akan masih terjadi penyerapan, yang diserap adalah air. Lalu lengkung Henle yang naik terjadi penyerapan, yang diserap adalah garam atau NaSN. Lalu urin sekunder berjalan lagi menuju ke tubulus contortus distal. Terjadi proses augmentasi, dan hasilnya adalah urin sesungguhnya atau urin sebenarnya. Nah, di proses augmentasi ini sudah pengeluaran zat sisa, pengeluaran dalam bentuk urin.
masih terjadi penyaringan apa saja yang disaring, yaitu ion natrium, klorida, dan juga urea. Dan juga di sini terjadi penambahan zat sisa. Maksudnya penambahan zat sisa untuk mengeluarkan bersama urin. Apa saja yang ditambahkan yaitu seperti toksin atau racun, sisa-sisa dari obat-obatan, dan juga NH3 ataupun amonia. Dan di sini tubulus contortus distal sudah terbentuk urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya berjalan menuju ke ductus colligens atau tubulus collectivus, dan di sini urin dikumpulkan. Lalu urin dari tubulus collectivus, urin akan menuju ke pelvis renal. Dari pelvis renal, urin akan menuju ke ureter, di mana tiap 5 menit sekali akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin untuk masuk ke versika urinaria. Dan bila di versika urinaria sudah terisi penuh, akan ada rangsangan untuk buang air kecil yang akan dikeluarkan melalui ureter.